Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang anggaran operasional. Akan saya bahas kali ini adalah apa itu anggaran dan apa itu anggaran operasional, bagaimana cara menyusun anggaran operasional, dan contoh kasus dari anggaran operasional. Simak video ya. Perkembangan dunia usaha menyebabkan bertambahnya kegiatan usaha, baik dalam bentuk jenis ataupun volume kegiatannya. Dengan demikian, perusahaan perlu menyusun perencanaan yang baik, mengkoordinir kegiatan dengan baik, dan dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Anggaran merupakan sistem yang dapat digunakan sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian bagi kegiatan perusahaan guna mencapai tujuan suatu perusahaan. Nah, tujuan dari suatu perusahaan adalah memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Kita akan membahas penyusunan dan perhitungan anggaran operasional perusahaan. Apa itu anggaran? Anggaran adalah rincian atau rencana yang berisi penggunaan sumber daya keuangan, perolehan, pendapatan, atau lainnya. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan perusahaan di dalam memperoleh pendapatan pada suatu periode. Nah, anggaran operasional ini mempunyai dua ruang lingkup. Yang pertama, sektor penghasilan atau revenues, merupakan pertambahan aktiva suatu perusahaan yang berakibat bertambahnya modal sendiri. Namun, bukan karena bertambahnya modal baru dari para pemilik, atau bukan juga bertambahnya aktiva perusahaan karena bertambahnya uang. Yang kedua ada sektor biaya atau expense, merupakan pengurangan aktiva suatu perusahaan yang menyebabkan berkurangnya modal sendiri, namun bukan karena pengurangan atau pengambilan modal oleh pemiliknya, dan bukan pula disebabkan karena berkurangnya utang. Selanjutnya, anggaran operasional mempunyai tiga bagian. Yang pertama ada anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Anggaran pendapatan dapat disusun berdasarkan produk, wilayah pemasaran, kelompok konsumen, atau kelompok wiraniaga. Selanjutnya ada anggaran biaya. Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran biaya biasanya disusun berdasarkan jenis biaya yang akan dikeluarkan. Nah, di dalam anggaran biaya ini mempunyai dua, yaitu anggaran biaya terukur dan anggaran biaya diskresioner. Selanjutnya ada anggaran laba. Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Anggaran laba ini sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Dalam menyusun anggaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah membuat ramalan penjualan dari data penjualan sebelumnya yang dapat dijadikan pendukung dalam menyusun anggaran penjualan. Nah, dalam menentukan ramalan ini bisa mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Selanjutnya adalah membuat anggaran produksi. Dalam menyusun anggaran produksi, sebaiknya memperhatikan tiga pendapat berikut. Yang pertama, mengutamakan stabilitas produksi. Yang kedua, mengutamakan stabilitas persediaan. Dan yang ketiga adalah campuran antara stabilitas produksi dan persediaan. Dari anggaran produksi, perusahaan harus menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan dengan memperhatikan jumlah persediaan bahan baku awal serta akhir periode yang akan menghasilkan anggaran pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku adalah bahan langsung yang berbentuk kesatuan produk jadi. Bahan baku merupakan bahan yang utama. Selanjutnya, setelah menyusun anggaran bahan baku adalah menyusun anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang langsung berperan dalam melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya, penyusunan anggaran operasional adalah membuat biaya overhead pabrik. Dilanjutkan membuat anggaran biaya umum dan administrasi. Dari keseluruhan anggaran-anggaran yang telah dibuat,
akan dipakai sebagai dasar utama membuat anggaran harga pokok, penjualan, dan proyeksi laporan laba rugi. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh kasus anggaran operasional. Tipe ini. PT Panen Raya adalah sebuah perusahaan produsen tepung yang menghasilkan 3 produk utama yang diberi kode L2, L3, dan M4. Setiap produk dibuat dalam bentuk kantong atau sak dengan berat 10 kilo per sak. Baik L2, L3 maupun M4 menggunakan bahan baku yang sama dengan diberi kode BBD, SCB, dan CBT. Yang membedakan bahan baku yang satu dengan yang lainnya hanya komposisi perbandingan bahannya. Pada Oktober 2017, Departemen Anggaran perusahaan ini mengumpulkan data yang digunakan sebagai landasan untuk menyusun anggaran perusahaan tahun 2018. Data-data tersebut adalah data produk penjualan dan persediaan. Setelah itu ada data kebutuhan bahan baku per unit output, proyeksi data bahan baku. Setelah itu ada data proyeksi kebutuhan kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ditetapkan dengan tarif sebesar 2.500 per jam kerja langsung. Anggaran biaya operasional terdiri dari biaya iuran sebesar 45 juta, gaji komisaris dan bina niaga sebesar 65 juta, biaya angkut penjualan sebesar 35 juta, gaji pegawai administrasi sebesar 55 juta, biaya listrik, air, dan tip sebesar 28 juta, biaya penyusutan aktivitas sebesar 46 juta. Nah, berdasarkan data-data di atas, buatlah anggaran operasional dari PT Panen Raya untuk tahun 2018. Cara menghitung anggaran penjualan yaitu volume produk penjualan dikali dengan harga. Lalu hasilnya menjadi nilai penjualan. L2 sama dengan volume penjualannya 120.000 dikali harga 15.000, maka nilai penjualannya 180 juta. Untuk anggaran produksi, volume penjualan ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. 30.000 dikurangi 22.000 ditambah 120.000, jadi 128.000. Begitupun dengan K3 dan M4. Nah, untuk anggaran pembelian bahan itu hasil dari volume produksi dikali per unit. Misal, bahan dari BBD per unitnya 3 dikali volume produksi sebelumnya L2 yaitu 128.000 dikali 3 menghasilkan jumlah produksi 384.000. Begitupun dengan K3 dan M4. Maka tinggal dijumlahkan saja di total pembelian bahan baku. Untuk tabel pemberian anggaran bahan selanjutnya yaitu hasil dari total pembelian bahan baku sebelumnya di tabel atas 828.000 dikurangi persediaan akhir. Jadi persediaan akhir dikurangi persediaan awal 8.000 ditambah dengan total produksi 828.000 menghasilkan 836.000 dikali harga dari soal 1.200 menghasilkan 100.000 3.200.000. Begitupun dengan SCB CBT. Untuk anggaran tenaga kerja itu mengalihkan waktu dikali volume produksi dan dikali tarif, maka akan menghasilkan anggaran tenaga kerja. Dan untuk biaya overhead mengalihkan waktu dikali volume produksi dan dikali tarif overhead, maka akan menghasilkan anggaran overhead. Untuk anggaran biaya komersial, kita hanya tinggal memasukkan data-data dari soal seperti iklan masuk ke Vesal 45 juta, gaji dan komisi wiranya akuntansi penjualan, lalu dijumlahkan menjadi 145 juta. Begitupun dengan biaya pegawai administratif, biaya listrik, air, dan tip, biaya penyusutan dijumlahkan menjadi 129 juta dan ditotalkan menjadi 274 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.